Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali dengan saya Fajar Febriadi dari kelas TIF 3B dengan mata kuliah Basis Data. Nah, dengan NIM 11950115043. Nah, di video kali ini kita akan membahas suatu persoalan di dalam basis data yaitu normalisasi. Nah, pada permasalahan kita kali ini yaitu normalisasi, kita akan menyelesaikan suatu penormalisasian yang mana yang kita selesaikan itu adalah KRS. Nah, saya telah menyiapkan KRS diri saya sendiri yaitu pada semester kali ini yaitu semester 3. Nah, di sini saya telah menyiapkan sebuah KRS. Jika kurang besar, saya akan menyiapkan di dalam PDF itu sendiri. Nah, di sini tergambar atau terpampang sebuah kartu rencana studi atau KRS Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, di dalam KRS ini terdapat beberapa hal yang kita lihat. Nah, ada namanya validation ID, ada namanya nama mahasiswa yaitu diri saya sendiri, penasihat akademik, fakultas, semester, dan NIM, tahun, prodi. Nah, di bawahnya ada sebuah tabel yaitu ada kolom kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, program, dosen, kelas, tahun kurikulum, dan paraf untuk ujian. Paraf pengawas untuk ujian itu pada UTS dan semester atau UAS. Nah, bawahnya ada total SKS. Nah, dan di kolom bawah kali sebelum tanda tangan ada namanya tanggal. Nah, itu beberapa hal yang kita temukan di dalam KRS ini. Nah, saya sudah menempelnya di dalam Microsoft Excel dan menyiapkan beberapa tabel untuk nantinya kita selesaikan. Yaitu nanti kita akan menyelesaikan namanya normalisasi 1, normalisasi 2, normalisasi 3. Nah, sebelum itu saya telah menyiapkan sebuah normalisasi yang belum dinormalisasikan. Dengan kata lain, menyiapkan sebuah tabel yang belum dinormalisasikan. Nah, sebelum kita membahas normalisasi, kita harus mengetahui dulu apa itu normalisasi, jenis-jenis normalisasi, dan syarat-syarat dari normalisasi tersebut. Seperti apa kita menuangkannya di dalam basis data itu. Nah, normalisasi itu adalah proses pengaturan atribut dan tabel database relasional yang mana untuk meminimalkan redundansi. Nah, dengan adanya normalisasi ini akan membantu kita menangani penyisipan, penambahan, kemudian akan menghapus anomali. Dengan begitu akan membuat kinerja suatu database akan lebih baik atau akan membuat kinerja suatu database yang lebih optimal. Nah, jenis-jenis normalisasi tersebut tadi telah kita sebutkan, yaitu adanya 1NF atau First Normal Form atau bentuk normalisasi yang pertama. Yang kedua ada namanya 2NF atau Second Normal Form atau disebut dengan normalisasi kedua. Dan ketiga ada namanya Third Normal Form atau 3NF atau dalam bahasa Indonesianya bentuk normalisasi yang ketiga. Nah, kita tadi sebelum telah menyebutkannya. Nah, masing-masing dari sini mempunyai ketentuan-ketentuan yang harus kita penuhi dalam membuat suatu normalisasi. Nah, ketentuan normalisasi pertama ini adalah normalisasi pertama tidak memerlukan adanya data yang bernilai multi. Dengan kata lain, bentuk normalisasi pertama tidak memerlukan atribut yang bernilai multi. Nah, dengan kata lain, 1NF ini atau bentuk normalisasi pertama ini
atribut yang kita gunakan adalah kita harus memastikan atau memvalidasikan atribut yang digunakan itu adalah bernilai tunggal pada setiap instance entitasnya. Nah, jikalau ada suatu atribut yang bernilai multi, maka kita harus membuat suatu entitas tambahan yang mana dikaitkan dengan entitas aslinya dengan hubungan atau relasi hubungan 1M. Nah, itu adalah bentuk normalisasi pertama. Lalu seperti apakah bentuk normalisasi yang kedua? Bentuk normalisasi yang kedua itu adalah mengharuskan kepada kita setiap atribut harus bergantung kepada secara keseluruhan kepada UID-nya, pada UID. Nah, jadi jika ada suatu UID komposit, maka setiap atribut yang non UID harus bergantung secara keseluruhan kepada UID komposit. Nah, dengan kata lain, bentuk normalisasi yang kedua ini adalah mengharuskan kepada kita setiap atributnya yang non UID harus bergantung secara keseluruhan fungsionalnya kepada UID. Nah, itu adalah bentuk normalisasi yang kedua atau disingkat dengan 2NF. Lalu bentuk normalisasi ketiga seperti apa? Nah, bentuk normalisasi ketiga adalah menyatakan kepada kita bahwasannya bentuk normalisasi ketiga ini setiap atribut non UID tidak boleh bergantung kepada atribut non UID yang lainnya. Nah, yang kata lain, bentuk normalisasi yang ketiga ini melarang adanya bentuk fungsi transitif. Jadi bentuk normalisasi ketiga ini akan melarang adanya fungsi yang ketergantungan secara transitif. Apakah itu fungsi ketergantungan secara transitif? Di dalam normalisasi yang ketiga ini, fungsi normalisasi yang ketiga di dalam fungsi secara transitif itu adalah ketika adanya atribut non UID, dia belahan bergantung kepada atribut non ID di dalam entitas tersebut. Jadi fungsi transitif di dalam normalisasi ketiga itu ketika ada suatu atribut non UID di dalam suatu entitas, dia bergantung kepada atribut non UID di dalam entitas tersebut. Nah, jikalau ini terjadi, maka kita harus memindahkan atribut non UID dalam entitas tersebut, di dalam entitas itu yang bergantung kepada atribut non UID lainnya. Kita harus membuat suatu entitas baru. Nah, begitu. Jadi intinya normalisasi satu itu melarang adanya. Nah, jadi entitas ke satu itu kita harus membuat suatu atribut yang bernilai tunggal di dalam setiap instance entitasnya. Sedangkan normalisasi kedua mengharuskan kepada kita setiap atribut non UID harus bergantung secara keseluruhan kepada UID. Sedangkan normalisasi ketiga melarang adanya suatu fungsi ketergantungan secara transitif. Fungsi ketergantungan secara transitif itu adalah dia setiap atribut non UID bergantung kepada atribut non UID lainnya di dalam entitas itu, di dalam entitas tersebut. Nah, itu kita melarang adanya bentuk seperti itu. Dengan kata lain, normalisasi ketiga melarang adanya setiap atribut non UID bergantung kepada setiap atribut non UID lainnya dalam entitas tersebut. Nah, itu adalah teori-teori dan definisi seputar normalisasi sebelum kita membahas permasalahan kita kali ini, yaitu KRS. KRS saya yang mana permasalahannya adalah KRS saya sendiri kali ini. Nah, masih bersama dengan saya, Fajar Febriadi, dari TIF 3B Basis Data. Nah, dari hal-hal yang telah kita sebutkan tadi, ada berbagai macam tadi ya. Dari nama sampai tanggal, dari validasi ID, NIM, kode mata kuliah dan segala macamnya tadi. Kita sebelum menuangnya ke dalam bentuk normalisasi, kita buat terlebih dahulu bentuk yang belum dinormalisasikannya
ke dalam suatu tabel. Nah, saya sudah menuangkannya ke dalam suatu bentuk yang belum dinormalisasikan. Nah, di sini ada namanya, tadi kita sudah menyebutkan divalidasi sampai tanggal. Nah, cara menuangkannya ke dalam bentuk yang belum dinormalisasi itu gampang saja. Kita hanya perlu memasukkan nilai-nilainya dan sesuai dengan atribut atau kolomnya tadi yang kita sebutkan tadi. Contohnya di sini ada ID validation atau validation ID. Nah, tinggal kita masukkan saja nilainya, itu 203210. Nah, jika tidak nampak nih 203210. Nah, tinggal kita masukkan saja ke dalam suatu tabel masing-masing dari nilainya. Nah, name, nama mahasiswa, penasihat akademik, ada tadi namanya juga fakultas, semester, dan namanya NIM, tahun, prodi. Nah, di bawahnya ada namanya kode mata kuliah, SKS, program, dosen. Nah, dosen, kelas, tahun kurikulum, paraf. Kelas, tahun kurikulum, paraf, ujian, UTS, dan UAS. Di bawahnya ada nanti tanggal sama total SKS. Total SKS tanggal. Nah, caranya kita tinggal menuangkannya saja. Setiap dari atribut-atribut tersebut kita harus menuangkan nilainya saja tanpa ada suatu aturan-aturan yang memikat kita. Nah, tinggal kita tuangkan saja nilainya, ID-nya, NIM-nya berapa tadi. Namanya saya sendiri Fajar Febriadi. Penasihat akademik saja adalah Bapak Wibianto MKOM. Fakultas saya adalah Sains dan Teknologi. Nah, semester saya adalah semester 3 kali ini. Tahun 2020-2021 ganjil. Prodi Teknik Informatika. Nah, kode mata kuliah tinggal kita tuangkan saja. Nah, dari arsitektur komputer sampai ke teori bahasa otomata. Nah, kita tuangkan kode mata kuliah sesuai dengan nama mata kuliahnya. Dari PIV 1313, PIV 1311. Nah, buat sesuai dengan mata kuliahnya, kita tuangkan juga SKS-nya. Kita tinggal isi saja. Dulu programnya S1 semua, nama dosennya kita sesuaikan. Dari Ibu Fitra Kurnia sampai ke Ibu Yusra. Nah, yang kelas masing-masing disesuaikan. Di sini ada satu kelas yaitu metode numerik kalau salah saya. Nah, metode numerik kelas D tahun kurikulum 2015 semua. Nah, ya pas metode numerik dan tahun kurikulum 2015 semua. Di bagian ada paraf dan tanggal 16 Oktober 2020 dengan total SKS 23. Pas. Nah, dalam membuat satu tabel yang belum dinormalisasikan, kita tidak perlu terikat satu aturan. Kita tinggal menuangkan di dalam suatu permasalahan, yaitu permasalahan saya kali ini adalah KRS saya sendiri. Tinggal kita tuangkan saja langsung ke dalam tabelnya. Tidak ada aturan memikatnya. Nah, dia akan berbentuk seperti ini nanti ya pada permasalahan kita kali ini. Nah, ini adalah bentuk yang belum dinormalisasi. Nah, lalu seperti apakah bentuk normalisasi pertama? Sesuai dengan teori kita tadi, bentuk normalisasi pertama yaitu dia tidak memerlukan adanya atribut yang bernilai multi, dan dia bentuk 1NF atau bentuk normalisasi pertama kita harus memvalidasikan ataupun memastikan setiap atribut yang harus bernilai tunggal untuk setiap instance entitasnya. Nah, jika ada yang atribut bernilai multi, kita harus membuat suatu entitas tambahan yang dikaitkan dengan entitas aslinya dengan hubungan 1M. Nah, di sini kita harus melihat yang mana saja atribut yang bernilai tunggal dan mana atribut yang bernilai multi. Nah, atribut yang bernilai tunggal di dalam
bentuk yang belum dinormalisasi ini adalah ID validasi itu bernilai atribut tunggal, NIM, kemudian nama mahasiswa, penasihat akademik, fakultas, semester, tahun, prodi. Nah, itu adalah atribut yang bernilai tunggal. Lalu kita scroll terlebih dahulu, mana tahu masih ada. Nah, ternyata masih ada, yaitu tanggal, total, SKS. Nah, itu adalah beberapa bagian atribut yang bernilai tunggal. Nah, kita ambil terlebih dahulu. Ambil, lepaskan. Lalu di sebelahnya tadi juga ada tanggal sama total SKS. Nah, kita beri dengan nama entitas nantinya form KRS. Kita beri label warna untuk membedakannya. Dan anggap saja kita punya label warna hijau. Ini agak ketebalan sedikit supaya nampak. Nah, ini adalah atribut yang bernilai tunggal. Nah, gimana dengan kata lain yang manakah yang bernilai multi? Nah, selebihnya ini adalah bernilai multi. Atribut yang bernilai multi. Ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sampai paraf. Nah, berarti ini adalah atribut yang bernilai tunggal, yang bernilai multi. Nah, jika ada atribut yang bernilai multi, kita harus membuat suatu entitas tambahan yang mana dikaitkan dengan entitas aslinya nantinya dengan hubungan 1 ke M. Nah, kita copy. Sebelum itu, supaya rapi, kita beri letak ini, kita beri nanti label entitas mata kuliah, terletak di sini. Mata kuliah sampai paras. Oke. Kita tempel carta. Untuk normalisasi, bagaimana normalisasi? Normalisasi kedua dempet. Iya. Kita hapus saja terlebih dahulu ya supaya mempergampang kita. Nah, copy tadi dari prodi ini adalah atribut bernilai tunggal. Kita beli label nama entitasnya adalah form KRS tadi. Copy, tempel juga dengan
tanggal LKS itu adalah atribut yang bernilai tunggal, tinggal kita tempel. Oke, nice. Kita beri, kita boldkan supaya nampak. Kita beri warna yang berbeda supaya nampak. Nah, itu warna hijau. Nah, berarti selebihnya adalah atribut yang bernilai multi. Nah, ada 9 buah tadi ya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ada 9 data yang bernilai multi. Kita buat suatu entitas taban yang baru. Kita beri nama mata kuliah. Aduh, copy ulang. Nah, kita beri ke bold. Nah, supaya membedakannya kita beri warna apa ya? Kita beri saja warna yang agak berbeda. Ambil warna ungu. Nah, kita telah selesai membuat normalisasi 1. Nah, kita selesai membuat suatu database. Kita selesai membuat suatu satu NF atau satu normalisasi pertama. Nah, setelah selesai kita membuat suatu rangkaian seperti ini, tabel seperti ini. Nah, saya membuatnya di Microsoft Excel. Kita kemudian membuat IRD-nya. Nah, normalisasi. Sebelum kita membuat normalisasi kedua, yang kedua kita harus membuat IRD-nya terlebih dahulu ya, supaya nampak dan kita. Nah, saya di sini menggunakan Oracle SQL Developer Data Modeler dalam membuat IRD. Tapi agak patah-patah. Nah, ini kita sudah mempunyai suatu lembaran baru. Nah, tadi kita mempunyai entitas namanya kita mempunyai entitas namanya OMKRS. Oke. Lalu kita tadi mempunyai entitas satu lagi namanya mata kuliah. Nah, kita mempunyai dua entitas tadi ya. Lalu entitas pertama tadi apa yang kita punya? Ada nama ID validasi, name, nama, masuk ke atribut, ID validasi, di logical dan menjadi primary ID otomatis akan menjadi mandatory. Kita tambah apalagi tadi di bawahnya name mandatory. Di bawahnya ada namanya nama mahasiswa, nama MAS mandatory.
Penasihat akademik. Penasehat akademik. Terus kan penasehat akademiknya. Pokoknya ada nama fakultas. Lalu sebelahnya ada semester, tahun, semester, pokoknya nama tahun, sebelahnya prodi, tanggal, total SKS, prodi, tanggal, terus ya, total SKS. Nah, di sini kita selesai membuat atribut untuk entitas form KRS. Nah, kita periksa terlebih dahulu. Oke. Baik. Lagi. Nah, kita selesai membuat form KRS. Kemudian kita membuat atribut untuk entitas mata kuliah. Di sini ada namanya kode mata kuliah, nama mata kuliah, kode mata kuliah, kode MK. Kita beli Primayodi otomatis akan menjadi mandatori. Nama mata kuliah mandatori. Tambah lagi katrina selanjutnya SKS program. SKS program. Selanjutnya dosen kelas. Dosen kelas. Ulangnya tahun kurikulum saraf. Dosen kelas kode mata kuliah, nama mata kuliah, KS program, dosen kelas, tahun kurikulum, THN kurikulum, THN kurikulum, paraf pengawas UTS, paraf pengawas UTS, paraf pengawas UAS. Nah, kita telah selesai membuat atribut untuk entitas mata kuliah. Nah, kita periksa terlebih dahulu sebelum kita mengokikannya. Mata kuliah kita jangan primary UID dan kelas tahun
Nah, ref pengawas PS per pengawas UAS. Oke. Nah, kita sudah mempunyai dua entitas sesuai dengan perencanaan kita tadi. Ada namanya normalisasi pertama tadi form KRS sama mata kuliah. Masing-masing atributnya telah kita buat. Nah, selanjutnya kita membuat suatu hubungan. Tadi hubungannya sesuai kita katakan tadi, jikalau ada atribut yang bernilai multi dalam suatu entitas itu, kita harus membuat suatu entitas tambahan yang mana dikaitkan dengan entitas nya dan diberi suatu hubungan 1M. Nah, kita beri hubungan 1M. Dari form KRS ke mata kuliah, beri suatu reality-nya harus. Nah, ini bentuk normalisasi pertama di dalam IRD kita telah selesai. Kita save terlebih dahulu. Data beri nama itu NF. Oke. Nah, kita telah selesai membuat normalisasi yang pertama. Kemudian kita lanjut ke normalisasi yang kedua. Untuk normalisasi yang kedua, tadi kita mengatakan bahwasannya mengharuskan kepada kita setiap atribut non-UID bergantung pada atau pada keseluruhan UID. Nah, itu secara inti dari normalisasi kedua ya. Jika UID itu adalah UID komposit, maka setiap atribut non-UID bergantung secara keseluruhan UID komposit. Nah, itu adalah bentuk normalisasi yang kedua kita terapkan. Nah, ini harus kita melihat karena ada namanya atribut atau kolom ID validasi. Nah, yang mana yang berhubungan dengan ID validasi? NIM tidak, nama mahasiswa tidak, penasihat akademik tidak, fakultas tidak. Nah, semester yang berhubungan dengan form KRS-nya ID validasi. Kita copy terlebih dahulu. Beri form KRS. Form KRS. ID validasi itu sudah pasti. Lalu tadi semester tahun. Nah, ini berhubungan dengan ID validasi ini. Berhubungan dengan KRS. Form KRS. Lalu kita cek lagi. Prodi tidak, tanggal. Nah, tanggal sama total dari SKS kita. Ini berhubungan nih dengan ID validasi dari entitas form KRS. Nah, jadi kita mempunyai ID validasi semester, tahun, tanggal, total SKS. Nah, selanjutnya kita mencari yang mana apakah perlu kita membuat satu entitas lagi. Nah, sepertinya NIM ini perlu kita buat dengan nama entitas mahasiswa. Mahasiswa. Nah, kita beri label yang agak berbeda supaya nampak. Dan NIM tadi kita sudah membuat bahwasannya form KRS, entitas form KRS itu mempunyai UID ID validasi, yang mana
harus berhubungan dengan setiap atribut non-UID-nya harus tergantung kepada UID. Nah, jika kita lihat tadi NIM tidak bergantung ya, nama, penasehat, fakultas, dan prodi tidak bergantung kepada ID validasi dari entitas form KRS. Nah, berarti jika kita lihat NIM, nama. Nah, kita NIM ini, nama ini sepertinya bergantung pada NIM. Nah, kita buat entitas baru yaitu fakultas, dari fakultas. Nah, tadi tahun sudah prodi berarti. Nah, kita sudah mempunyai entitas form KRS dan entitas mahasiswa. Berarti dan nah, mengapa kita buat NIM ini dengan nama penasihat akademik fakultas prodi? Dikarenakan masing-masing atribut non-UID ini bergantung kepada secara keseluruhan kepada UID-nya. UID-nya itu saya jadikan yaitu NIM, nama mahasiswa ini, dikarenakan ini bisa masing-masing dari NIM ini akan berbeda-beda setiap mahasiswanya nantinya. Begitu juga dengan form KRS, saya jadikan ID validasi itu menjadi UID-nya, karena itu pasti akan berbeda-beda setiap jadi validasi ID KRS masing-masing mahasiswa. Nah, jika kita lihat ID validasi itu semester, tahun, tanggal, dan total SKS akan bergantung kepada ID validasi. Nah, sedangkan dari prodi, fakultas, penasihat akademik, dan nama mahasiswa itu akan bergantung kepada NIM, yaitu UID-nya. Nah, itu kita membahas normalisasi yang kedua. Kemudian ada satu lagi nih, mata kuliah. Nah, mata kuliah. Nah, dengan kata lain kita mempunyai 3 entitas, yaitu entitas mahasiswa, entitas form KRS, entitas mata kuliah. Nah, setelah selesai kita membuat di dalam Microsoft Excel, kita membuat tabel-tabel ini, kita akan membuat IRD-nya ke dalam data modeler, data developer, data modeler. Kita akan membuat IRD-nya. Nah, sebelum itu kita analisis dulu mata kuliah ini. Nah, mata kuliah dengan entitas mata kuliah dengan UID-nya saya jadikan adalah kode mata kuliah tadi. Nah, kita lihat nama, SKS, program, dosen, kelas, tahun kurikulum. Nah, itu bergantung kepada kode mata kuliah. Nama mata kuliah, SKS-nya nanti berapa, programnya apa, dosennya siapa mengampu, kelasnya di mana, kan, tahun kurikulum sesuai dengan nama mata kuliahnya, dan bergantung juga kepada nanti kode mata kuliahnya. Nah, nanti dengan paraf pengawas UTS dan paraf pengawas UAS. Nah, ini adalah bentuk normalisasi kedua yang telah final. Kita tuangkan dalam IRD ya.
Nah, kita telah mempunyai lembaran desain baru. Buat entitas baru. Ini namanya mahasiswa. Dia ada namanya tadi OMKS. Tadi ada namanya mata kuliah. Mata kuliah. Nah, kita rapikan sedikit ya. Nah, kita sudah mempunyai 3 tadi entitas di dalam Microsoft Excel tadi. Nah, selanjutnya kita mengisi atribut-atributnya. Tadi kita ambil saja dari sini. Kita copy. Oh, tidak. ID validasi. Tadi tahun. Semester, tahun, tanggal, total SKS. Oke. Nah, mengapa di sini ada ID validasi? Karena kita membuat suatu data type-nya adalah logical, otomatis dikarenakan ID validasi di form KRS. Jika kita ingat kembali, saya mengingat ke sini, mengapa di entitas mata kuliah ada sini ID validasi. Tadi kita tidak masukkan, karena kan di form KRS ini adalah primary UID-nya adalah si ID validasi. Kita menggunakan data type logical, otomatis dikarenakan mereka berhubungan, maka mata kuliah akan mengambil ID validasi sebagai relation UID-nya, begitu. Nah, terlepas dari itu kita paskan terlebih dahulu. Nah, mari UID kita cek sebelum kita mengaplikasikannya. Mari UID akan menjadi otomatis mandatory. Logical mandatory. Oke. Lalu mahasiswa. Jadi ada NIM, nama, penasihat akademik, fakultas, prodi. Kita copy. Tempel. NIM kita jadikan tadi sebagai primary UID. Otomatis mandatory, kita cek. NIM logical mandatory. Oke, gas. Nah, di entitas tadi telah kita bahas bahwasannya mahasiswa mempunyai UID atau primary UID-nya adalah NIM. Sedangkan di form KRS primary UID-nya adalah ID validasi. Di satu lagi yaitu mata kuliah. Lalu kita ambil kode, nama, SKS, program, dosen, kelas, kurikulum, parah. Kita tidak mengambil ID validasi karena ini kan tadi relation UID-nya dengan si form KRS di normalisasi pertama. Kita copy saja sampai paraf sesuai dengan atributnya. Tempel. Kita jadikan kode mata kuliah sebagai primary UID. Kita cek. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita selesai membuat entitas dan mengisi atributnya, tadi sudah kita analisis normalisasi kedua. Normalisasi kedua, setiap atribut nilai ID-nya bergantung kepada UID. Nah, nama mahasiswa, penasihat akademik, fakultas, prodi. Tadi setelah kita analisis, itu mempunyai UID yang berbeda. Nah, kita buat identitas baru yaitu namanya mahasiswa, mana itu bergantung kepada NIM.
Sedangkan di form KRS itu mempunyai primary ID-nya adalah ID validasi. Nah, semester, tahun, tanggal, SKS itu bergantung kepada ID validasi. Nah, kita membuat entitas namanya form KRS. Sedangkan nanti di bawah sampingnya ada namanya entitas kode mata kuliah. Itu primary ID-nya saya jadikan kode mata kuliah. Kita cek nama, SKS, program, dosen, kelas, tahun kurikulum bergantung kepada kode mata kuliah dan paraf pengawas UTS, paraf pengawas UAS. Nah, itu tadi normalisasi kedua. Setelah kita tuang ke dalam IRD, selanjutnya kita membuat suatu hubungan. Nah, mahasiswa ke formulir ke form KRS itu hubungannya seperti apa? Terlebih dahulu kita analisis. Nah, satu mahasiswa harus memiliki satu atau beberapa KRS ya. Sedangkan form KRS harus dimiliki satu mahasiswa ya. Begitu hubungannya. Kita beri opsional. Nah, mahasiswa ke formulir KRS. Nah, opsionalitasnya tadi kita harus beri keharusan. Berarti short opsionalnya kita unchecklist. Dan kardinalitasnya itu adalah dari mahasiswa ke form KRS itu terdiri satu atau beberapa. Sedangkan dari form KRS ke mahasiswa itu kardinalitasnya adalah satu. Nah, begini jadinya. Jadi mahasiswa harus kita beri nama labelnya memiliki saja ya. Mahasiswa harus memiliki satu atau beberapa form KRS. Sedangkan form KRS harus dimiliki satu mahasiswa. Nah, mungkin dong mahasiswa hanya memiliki satu formulir KRS. Berarti dia hanya berkuliah. Nanti pokoknya selama kuliah dia hanya boleh memiliki KRS satu saja. Sedangkan syarat wajibnya seorang mahasiswa mempunyai 8 semester. Nantinya jika itu pun normal. Nah, otomatis dia mempunyai 8 KRS nantinya. Nah, mungkin dong selama dia berkuliah, mahasiswa itu hanya mempunyai satu KRS saja. Nah, maka dari itu mahasiswa harus memiliki satu atau beberapa KRS layaknya suatu, kalau kita samakan seperti ini, layaknya suatu kendaraan dia datang ke suatu bengkel dan dia hanya boleh mempunyai satu faktur. Otomatis kendaraan itu tidak boleh datang ke bengkel itu lagi ya, layaknya seperti itu. Otomatis itu mempunyai kardinalitas satu atau beberapa. Tidak mungkin dia mempunyai kardinalitas satu. Maka dari itu mahasiswa harus memiliki form KRS yang mana mempunyai kardinalitas satu atau beberapa. Sedangkan di form KRS harus dimiliki oleh satu mahasiswa. Karena ya sudah barang tentu KRS itu dimiliki oleh satu mahasiswa. Lalu dari form KRS ke mata kuliah. Kalau kita analisis form KRS, berarti ke mata kuliah. Berarti ini mempunyai hubungan M ke M. Set opsional. Dari form KRS ke mata kuliah. Dari form KRS ke mata kuliah kita opsionalnya kita beri keopsionalitasannya keharusan dengan kardinalitasnya yaitu satu atau beberapa. Sedangkan mata kuliah ke form KRS kita beri keopsionalitasannya bisa. Sedangkan kardinalitasnya adalah beberapa, satu atau beberapa.
Nah, dengan kata lain, form KRS harus memiliki satu atau beberapa mata kuliah. Sedangkan mata kuliah bisa dimiliki oleh satu atau beberapa KRS. Nah, ya pas. Berarti itu adalah hubungan dari KRS ke mata kuliah. Kalau dianalogikan, ini layaknya sebuah kuintansi ataupun faktur dengan sebuah barang ataupun dengan suatu produk. Nah, seperti itulah kalau kita analogikan nih. KRS ini layaknya suatu kuintansi atau suatu faktor, sedangkan mata kuliah ini adalah barang ataupun produknya. Nah, kalau kita analogikan, faktur harus memiliki satu atau beberapa barang. Nah, sedangkan barang bisa memiliki satu atau beberapa faktur. Pas. Berarti KRS ini harus memiliki, opsionalitasnya adalah harus, sedangkan kardinalitasnya adalah satu atau beberapa. Sedangkan mata kuliah, opsionalitasnya adalah mempunyai kata bisa, dan kardinalitasnya adalah satu atau beberapa. Jadi form KRS harus memiliki satu atau beberapa mata kuliah, sedangkan mata kuliah bisa dimiliki satu atau beberapa KRS. Nah, jadi KRS itu bisa memiliki satu atau beberapa mata kuliah dengan opsionalitas harus, sedangkan di mata kuliah dia bisa memiliki satu KRS atau beberapa KRS dengan opsionalitasnya bisa. Ya. Nah, dikarenakan form KRS dan mata kuliah ini tadi kita bicarakan ya, mengapa kita membuatnya menjadi beberapa. Di sini M ke M, dan sini ada opsionalitasnya harus, dan sini bisa. Tadi kita analogikan layaknya KRS ini sebuah faktor atau sebuah kuitansi, sedangkan mata kuliah adalah suatu barang ataupun suatu produk. Tadi kita analogikan M ke M dengan form KRS memiliki opsionalitas harus, mata kuliah memiliki opsionalitas bisa. Dengan kardinalitas satu atau beberapa dan satu beberapa. Nah, dikarenakan di sini hubungan M ke M, maka ada yang namanya entitas perpotongan. Nah, kita harus membuat suatu entitas tambahan atau entitas baru untuk menghubungkan entitas form KRS ini dengan entitas mata kuliah, dikarenakan mereka mempunyai hubungan M ke M atau beberapa ke beberapa. Nah, kita beri entitas baru, kita beri namanya detail KRS. Nah, ya, nantinya intersection atau entitas perpotongan ini ya, intersection entity atau entitas perpotongan, dia akan memiliki UID dari kedua entitas tersebut. Nah, kita hapus terlebih. Nah, kita harus menyesuaikannya dengan dengan sebelumnya juga. Dengan hubungan yang mereka miliki nantinya adalah 1 ke M dan 1 ke M. Kita sesuaikan juga dengan sebelumnya tadi, opsionalitasnya adalah harus. Nah, sedangkan dari mata kuliah ke detail KRS itu bisa. Hapus.
Nah, di sini kita jangan lupa memberi bar identifying, yang mana artinya detail KRS ini akan memiliki UID dari form KRS dan mata kuliah. Nah, supaya lebih jelas nih, untuk menyatakan kebisaannya. Nah, kita lihat ya atribut. Nah, di form KRS tadi mempunyai UID, ID validasi, sedangkan di mata kuliah mempunyai pas bukan? Tadi ID validasi itu adalah UID dari form KRS. Sedangkan mata kuliah itu entitas mata kuliah yang punya UID kode mata kuliah. Nah, pas. Nah, ya. Di detail KRS ini akan mempunyai UID dari form KRS dan mata kuliah. Karena mengapa kita membuat intersection atau entitas perpotongan? Karena form KRS tadi dan mata kuliah tadi ini mempunyai hubungan MKM atau banyak ke banyak. Nah, maka itu kita harus bahasanya ya, membuat entitas perpotongan atau intersection entity. Nah, itu adalah kita save terlebih dahulu supaya tidak hilang ya data. NF. Nah, oke, kita memiliki bentuk normalisasi yang kedua. Nah, tadi kita kan mempunyai entitas tambahan yaitu detail KRS. Kita tambah di bawah sini kita beri di sini namanya detail KRS dengan warna, kita buatkan lebih dahulu warnanya, nanti kita pikirkan. Nah, kita beri tabel oke. Tadi ada namanya ID validasi dan sebelahnya adalah kode MK, ya kan? ID validasi kode MK. Nah, kita copy ID validasi dan kode MK. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9. Di mata kuliah nah, kita beri label warna yang berbeda supaya jelas bedanya. Warna, nah, biru saja. Nah, jadi detail KRS ini akan mempunyai di dalamnya mempunyai UID, ID validasi dan kode mata kuliah. Itu adalah intersection perpotongan yang dikarenakan tadi sebelumnya form KRS dan mata kuliah mempunyai hubungan MKM atau beberapa atau banyak ke banyak.
Nah, kita telah selesai membuat normalisasi dua atau normalisasi bentuk yang kedua, atau disingkat BNF atau second normal form. Nah, selanjutnya kita membuat normalisasi tiga. Normalisasi ketiga ini adalah kita menyatakan bahwasannya normalisasi ketiga atau third for normal form menyatakan bahwasannya setiap atribut non-UID tidak boleh bergantung kepada atribut non-UID lainnya. Nah, otomatis bentuk normalisasi ketiga ini melarang adanya fungsi ketergantungan transitif. Nah, apa itu fungsi ketergantungan transitif? Saya ulangi lagi, fungsi ketergantungan transitif di dalam normalisasi itu, terkhusus normalisasi yang ketiga ini adalah ketika suatu atribut non-UID dia bergantung kepada atribut non-UID lainnya di entitas tersebut. Nah, jika ini terjadi, kita harus memindahkan atribut non-UID yang bergantung kepada atribut non-UID lainnya di dalam entitas itu. Kita buat suatu entitas baru. Itu adalah syarat dari normalisasi yang ketiga. Nah, kita lihat terlebih dahulu adakah masing-masing dari atribut ini malah dia tidak bergantung kepada UID-nya. Nah, dia bergantung kepada atribut non-UID. Kita lihat dari mahasiswa. Mahasiswa primary UID-nya adalah NIM. Kita lihat nama akan berhubung apakah bisa dari nama penasihat fakultas prodi ini, apakah ia bergantung kepada NIM, ataukah ada atribut-atribut ini malah yang bergantung kepada atribut non-UID lainnya. Nah, setelah kita analisis NIM dengan nama mahasiswa, NIM dengan penasihat akademik, NIM dengan fakultas, dan NIM dengan prodi itu saling berhubungan. Mereka saling berkaitan. Nah, selanjutnya kita cek form KRS. Tadi kita memiliki UID atau primary UID-nya adalah ID validasi. Kita cek apakah ada atribut non-UID-nya yang tidak tergantung malahan kepada UID-nya, malahan bergantung kepada non-UID lainnya di form KRS ini. Itu ada kita atribut non-UID-nya, semester, tahun, tanggal, atau SKS. Apakah ada atribut non-UID ini bergantung kepada non-UID lainnya? Kita cek ID validasi bagi UID-nya. Semester itu bergantung kepada ID validasi tahun, tanggal, dan total SKS. Ya, karena dari ID validasi ini akan menyatakan ini nih KRS ini semester berapa nih? Nah, semester 3 ini dibuat dengan ID validasinya. Tahun berapa? Tahun 2020 2021. Nah, dibuat KRS ini dengan ID validasi ini tanggal berapa? Tanggal 16 Oktober 2020. Nah, total SKS-nya berapa? Dengan ID validasinya ini. Nah, mempunyai total SKS 23. Nah, berarti form KRS ini sudah pas. Nah, begitu juga dengan mahasiswa tadi. NIM-nya segini.
Nah, dikarenakan NIM ini memiliki berbeda-beda, maka kita buat sebagai UID tadi, bukan? Nah, NIM-nya segini. Siapa namanya? Nama mahasiswanya, Fajar Febriadi. Nah, NIM-nya segini. Penasihat akademiknya, bisakah? Bisa nggak diidentifikasi siapa? Bisa. Kan nama tadi Fajar Febriadi, penasihatnya berarti Pak Febian Temkom. Nah, fakultasnya dari mana? Disinilah fungsi NIM mana deteksi dia dari fakultas mana dan prodi mana. Dia dari fakultas Sains dan Teknologi. Prodinya Teknik Informatika. Disitulah NIM ini bisa mendeteksi namanya siapa, PA-nya dan fakultas dan prodinya. Mereka itu saling memiliki ketergantungan. Nah, atribut ini saling ketergantungan, tidak ada yang tidak berhubungan dengan UID-nya. Mereka tidak berhubungan dengan UID lainnya, dan malahan berhubungan kepada UID-nya. Nah, selanjutnya kita cek mata kuliah. Nah, mata kuliah tadi kita copy terlebih dahulu ya. Lalu kita analisis. Tempel di sini. Nah, mata kuliah. Mata kuliah mempunyai, kita jadikan kode mata kuliah sebagai UID-nya karena itu masing-masing dari kode mata kuliah akan mempunyai kode mata kuliah sendiri-sendiri. Jadi nama mata kuliahnya itu mempunyai kodenya tersendiri-sendiri, tidak seperti kode mata kuliah yang lainnya. Nah, dari itu saya membuat kode mata kuliah itu sebagai UID karena mempunyai ciri khas tersendiri. Nah, kita lihat di sini apakah ada atribut yang UID-nya yang tidak tergantung kepada UID-nya, malah bergantung kepada non-UID lainnya. Nah, kita cek kode mata kuliah apakah, sebagai UID-nya, kita cek apakah nama mata kuliah berhubungan enggak dengan kode mata kuliah. Berhubungan, dia bergantung. Nama mata kuliah ini dia bergantung nih kepada kode mata kuliah masih. SKS, program, siapa dosen pengampunya, kelas. Nah, tahun kurikulum berapa tuh? Berarti nama, SKS, program, dosen, kelas, dan tahun kurikulum ini dia bergantung kepada UID-nya, bukan kepada non-UID lainnya. Nah, kita cek lagi. Paraf pengawas UTS, paraf pengawas UAS. Nah, ini tidak ada nih hubungannya dengan kode mata kuliah. Nah, ini malahan tidak ada nih hubungannya dengan kode mata kuliah. Kita geser terlebih dahulu. Nah, malahan nih saya jadikan hitam terlebih dahulu. Tidak ada nih hubungannya dengan non-UID. Tidak ada hubungannya nih atribut non-UID ini kepada UID-nya. Malahan nih cocok dia ditaruh ke entitas mata kuliah. Maka dari itu kita harus membuat suatu entitas baru yang mana atribut non-UID yang bergantung kepada atribut non-UID yang tidak tergantung kepada atribut UID-nya atau bergantung kepada atribut non-UID. Kita harus membuat suatu entitas baru yang mana entitas itu berisi dari atribut non-UID tersebut. Nah, kita cek lagi terlebih dahulu lagi. Kode mata kuliah begini. Mata kuliahnya apa? Arsitektur komputer. Nah, dari kode mata kuliah tersebut namanya kan arsitektur komputer. Berapa SKS-nya? Itu SKS-nya 3. Nah, dari kode mata kuliah namanya arsitektur komputer. Itu tuh programnya apa tuh? Programnya adalah sarjana 1, perata 1. Nah, S1. Nah, siapa yang mengampu dosennya pada kali ini? Ya, dengan kode PIF 1313 nama mata kuliahnya arsitektur komputer. Siapa mengampunya? Bu Fitra Kurnia. Di kelas mana tuh dengan kode PIF 1313 namanya arsitektur komputer. Dosennya mengampunya Bu Fitra Kurnia. Programnya 1, SKS-nya sekian. Yang mengampunya di
Fitragonia dengan kelas B. Oh, kelas B. Kode mata kuliahnya tadi kan P1313. Nama mata kuliahnya Arsitek Komputer. Berarti itu tahun kurikulum berapa? Oh, itu mata kuliah yang tahun kurikulum 2015. Nah, begitu juga dengan mata kuliah yang lain. Contoh data, studi hadis, teknologi web, bahasa atau mata, metode numerik. Nah, itu juga dengan yang lain. Contohnya, PIF 1314. Nama mata kuliahnya apa tuh? Oh, struktur data. Berapa jumlah SKS-nya? 3. Nah, dengan kode mata kuliah PIF 1314 itu, programnya apa tuh di universitas? Oh, kodenya dari mata kuliah itu mempunyai teratas 1 atau harus sarjana. Nah, siapa mengampu dosennya dengan kode mata kuliah 1314, mata kuliahnya struktur data. S-nya 3. Programnya S1, siapa mengampunya? Oh, Pak Muhammad Afandes. Nah, kelasnya di mana tuh? PIF 1314 struktur data. Mata kuliahnya SKS-nya 3, programnya 1. Dosen mengampunya Pak Muhammad Afandes. Kelasnya kelas B. Oh, dari mata kuliah PIF 1314 itu nama mata kuliahnya struktur data. Nah, yang mengampunya Bapak Muhammad Afandes. Kelas B. Tahun kurikulum berapa tuh jadi itu? Tahun kurikulum 2015. Nah, begitu. Berarti dari atribut non-UID ini dia bergantung kepada ID-nya. Nah, malahan yang paraf ini nih nggak ada nih hubungannya nih dengan kode mata kuliah. Berhubungan sama sekali. Dia malah bisa nanti berhubungan dengan UID lainnya. Jadi kita analisis. Dia berhubungan dengan tidak ada hubungannya dengan UID dan malah bergantung kepada non UID lainnya. Nah, dengan begitu kita harus buat suatu entitas baru. Nah, terlebih dahulu itu kita buat suatu IRD-nya terlebih dahulu. Sampai di sini kita buat dulu IRD-nya. Ini desain. Jadi ada namanya mahasiswa. Ada juga namanya jadi KRS. Ada namanya tadi mata kuliah. Ada namanya detail KRS. Nah, kita rapikan terlebih dahulu supaya enak dilihat. Nah, begini. Kita isi atributnya tadi, atributnya sama nih. Mahasiswa masih sama. Nah, di sini pasti nih form KRS pasti mempunyai name. Dikarenakan kita menggunakan data type logical, yang mana name itu adalah relation UID-nya. Dikarenakan mahasiswa tadi memiliki primary UID adalah name. Jadi, kalau kita bahas kembali di normalisasi kedua lah ya. Nah, di entitas form KRS pasti akan mempunyai atributnya adalah name dengan tipe-nya adalah dengan jenis relation UID. Dikarenakan di mahasiswa tadi name kita jadikan sebagai primary UID, kita hubungkan mahasiswa ke form KRS. Jadi ingatkan kembali. Kita tempel name kita jadikan primary UID, kita cek logical mandatory. Oke. Oke. Tadi form KRS masih sama juga. Copy. Name tidak usah kita ambil terlebih dahulu. Karena kan itu adalah relation UID yang terbentuk antara mereka.
divalidasi sebagai primary, tercek primary mendaftarkan ya. Nah, di mata kuliah tadi sampai tahun kurikulum ya, harus kita abaikan. Pada mata kuliah sebagai primary UID, kalau mandatory kelas. Nah, kita sudah membentuk normalisasi ketiga, tapi sampai sini belum selesai nih. Kita tadi masih mempunyai detail KRS. Kita di sini aja ya. Kita masih mempunyai detail KRS. Nah, terlebih dahulu kita hubungkan mereka. Nah, otomatis di tab KRS mempunyai atribut dengan UID-nya adalah tadi form KRS dan mata kuliah itu form KRS mempunyai UID, ID validasi, dan di mata kuliah mempunyai UID kode mata kuliah. Pas ya. Nah, masalahnya sekarang gimana nih? Apakah para pengawas ini, para pengawas UTS dan para pengawas UAS ini dia berhubungan kemana malah nih? Nah, ini malah berhubungan kemana malah nih? Nah, setelah kita analisis para pengawas, ini seharusnya belum mandatory. Begitu juga dengan untuk normalisasi yang pertama. Paraf ini perlu nih mandatory. Kita save. Nah, para pengawas tadi, kita balik lagi, para pengawas UTS dan para pengawas UAS, dia cocoknya kita ini kan berarti para pengawas ini jika kita tadi berhubungan dengan mata kuliah, di tabel mata kuliah. Nah, jika kita analisis berarti ini nih berhubungan antara formulir KRS dengan kode mata kuliah, dikarenakan tanda tangan dari ataupun paraf dari pengawas UTS berarti ini ujiannya apa nantinya. Nah, ujiannya contohnya nanti metode numerik. Nah, metode numerik dengan kode mata kuliah PIF 1527. Nah, misalnya PIF 1527. Kode mata kuliahnya segitu kan. Nah, pengawas contohnya kita mengikuti UTS. Kita mengikuti UTS. Nah, diparaf oleh ataupun ditandatangan oleh nantinya dengan pengawas. Nah, kita lihat nih para pengawas UTS dan para pengawas UAS ditandatangan ataupun diparaf oleh pengawas nih nantinya. Nah, yang ditandatangan itu kan apa? Yang ditandatangan itu kan berarti KRS. Nah, mata kuliahnya apa nantinya? Nah, yang ditandatangan itu kan form KRS-nya.
Nah, yang ditangani ataupun yang di para pengawas itu pun nantinya sesuai dengan mata kuliahnya. Berarti ini yang berhubungan dengan mata kuliah dan form KRS. Jika itu berhubungan dengan para pengawas dan para pengawas UTS dan para pengawas UAS ini berhubungan dengan form KRS dan mata kuliah, berarti nanti jatuhnya ke dalam detail KRS. Nah, berarti jatuhnya nanti ke dalam detail KRS karena form KRS logical tapi dikarenakan para pengawas UTS dan para pengawas UAS ini mereka kan yang ditandatangani mereka kan adalah KRS-nya. Nah, yang ditandatangani itu adalah sesuai dengan mata kuliahnya. Berarti itu berhubungan dengan form KRS dengan mata kuliah. Nah, berhubungan dengan mereka ini adalah ada suatu entitas tambahan namanya detail KRS. Berarti kita taruh para pengawas itu ke dalam detail KRS. Karena form KRS dan mata kuliah ini terhubung dengan suatu entitas perpotongan, mana kita buat tadi entitas tambahan, yaitu entitas perpotongan intersection perpotongan. Mereka berhubungan antara form KRS dan mata kuliah. Karena paraf ini berhubungan antara form KRS dan mata kuliah, berarti cocoknya para pengawas ini, para pengawas UTS dan para pengawas UAS ini, cocoknya jatuhnya ke detail KRS. Nah, dengan ID yang kita miliki adalah ID validasi dan kode mata kuliah. Nah, itu adalah normalisasi ketiga. Kita rapikan terlebih dahulu di Excel-nya. Kita beri label yang sama. Itu biru. Nah, ini adalah bentuk normalisasi yang ketiga. Jadi normalisasi ketiga tadi kita terlebih dahulu ya. Normalisasi ketiga. Save. DNF. Nah, barulah kita nyaman ya. Kita save-nya. Nah, ini adalah bentuk final dari normalisasi bentuk yang ketiga. Nah, dengan entitas kita miliki adalah mahasiswa, form KRS, mata kuliah, dan detail KRS. Nah, kita screenshot terlebih dahulu dan kita tempel ke dalam Excel. Oke, lama. Ini bentuk dari yang satu.
NF. Satu NF capture. Nah, kemudian screenshot yang ke normalisasi 2. NF. Kemudian normalisasi yang ketiga. Nah, kita sudah mempunyai dan telah kita selesaikan permasalahan dari formulir, ataupun kita telah menyelesaikan normalisasi dari permasalahan kita kali ini, yaitu KRS, yang mana adalah KRS saya sendiri kali ini. Dengan bentuk normalisasi yang ketiganya adalah masih dengan mempunyai atribut yang mana mempunyai entitas mahasiswa dengan atributnya adalah NIM, nama mahasiswa, penetapan site akademik, fakultas, prodi, dan entitas form KRS mempunyai atribut ID validasi, semester, tahun, tanggal, dan total SKS, dan entitas mata kuliah dengan atribut UID-nya adalah kode mata kuliah, dan atribut UID adalah nama mata kuliah, SKS, program, dosen, kelas, dan tahun kurikulum, dan entitas intersection-nya nanti antara form KRS dan mata kuliah, yaitu kita mempunyai intersection detail, namanya entitas detail KRS, yang mana intersection ataupun entitas perpotongan ini akan memiliki UID dari kedua entitas antara perpotongan tersebut, yaitu ID validasi itu mempunyai UID dari form KRS dan kode mata kuliah adalah UID dari entitas mata kuliah. Dan dari para pengawas UTS dan para pengawas UAS ini adalah punyaan dari sebelumnya atribut non UID dari mata kuliah, tetapi para pengawas UTS dan para pengawas UAS ini mereka tidak bergantung kepada UID-nya, yaitu tidak bergantung kepada kode mata kuliahnya. Maka dari itu mereka harus dipindahkan ke dalam suatu entitas baru. Nah, itu pengawas UTS dan para pengawas ini berhubungan antara dari KRS dan mata kuliah, dan sangat tepat mereka dipindahkan ke dalam detail KRS. Nah, tempel gambar lebih dulu kita clipping tool. Ini entitas, ini ada normalisasi yang pertama, normalisasi yang kedua, dan normalisasi yang ketiga. Selesai, aman.
Nah, maka dari itu ada ke dalam satu form RSI tadi ke dalam satu folder 3. Save atau ada perubahan yang kita lakukan. Nah, kita sudah selesai menyelesaikan permasalahan seputar normalisasi di dalam mata kuliah basis data, yang mana kita membuat IRD dari KRSI sendiri dan kita normalisasikan mulai dari normalisasi 1, normalisasi kedua sampai ke dalam normalisasi ketiga, dan ini adalah bentuk final dan normalisasi pertama dalam IRD. Untuk final dari normalisasi kedua di dalam IRD, ini adalah bentuk final dari normalisasi ketiga di dalam IRD. Nah, saya kira itu adalah yang dapat saya jelaskan dan saya terangkan dan saya buat dari permasalahan kita kali ini, yaitu KRSI sendiri. Dengan cara kita membuatnya di dalam Microsoft Excel ini, kita pertama terlebih dahulu memahami dan menganalisis dari permasalahan kita, yaitu KRS tersebut. Lalu kita buat suatu tabel yang belum dinormalisasi untuk kita analisis. Kita tuangkan ke dalam normalisasi pertama dan kita buat IRD-nya. Setelah selesai, buat normalisasi kedua, buat tabelnya, kita tuang ke dalam IRD. Setelah selesai dan kita buat normalisasi ketiga, kita buat tabelnya dalam Excel dan kita tuang ke dalam IRD, dan kita menganalisis masing-masing normalisasi sesuai pemahaman dari teori dan cara-cara normalisasi yang kita pahami. Nah, saya kira itu adalah penjelasan yang dapat saya sampaikan dan apa yang dapat saya buat seputar normalisasi dari permasalahan KRS ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya yakin yang saya buat ini tidak betul 100%, pasti ada titik kesalahannya. Akhirul kalam, saya akhiri dengan salam Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, dan diakhiri dengan salam. Diakhiri dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan. Salam basis data.